जन बचाउण दियां गल्लां तेरे अर्गे ते टुकदियां ने। संधू तां धरती हेठले बलद नूं नत्थ पा लैंदा, तू तां चीज की है। Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action dari Punjab, India ya. Film yang berjudul Iksandu Hudaksi keluaran tahun 2020 ini mengisahkan tentang seorang cowok jagoan, preman kampus, urakan, mabokan, tapi pemberani, langsung luluh ketika dimarahin sama seorang cewek cantik badai. Sialnya tuh cewek adalah anak dari seorang mafia terkenal. Nah, bisakah preman kampung mendapatkan hati anak gadis dari mafia kejam? Ya, tapi sebelum itu Om lagi mager banget nih. Jadi konten ini Om akan cop-cop seenak modelnya Om aja ya. Dah lama nggak ngerosting film. Ya udah deh, nggak usah nunggu lama. Bemper Om Brewok Story. Awal kisah, kita diceritakan tentang kota Chandigarh, ibu kota orang-orang Punjabi. Kota itu merupakan impian untuk anak-anak muda Punjab untuk menuntut ilmu. Salah dua dari anak-anak Punjab itu adalah Dimpi dan Saran. Mereka merantau ke Chandigarh untuk berkuliah, tapi tanpa mereka sadari kehidupan mereka akan berubah ketika sampai di Chandigarh. Singkat cerita, mereka menyewa kos-kosan di dekat kampus mereka sekolah. Ya, kayak pertama kali nyewa kos gitulah. Ibu kos jelasin ini itu dan lain-lain. Namun pas membuka lemari, Dimpi dan Saran kaget karena di sana banyak banget botol ciu bekonang, congyang, 3 dewa, cap tikus, pokoknya komplit. Nggak cuman itu sih, pas tuh pintu lemari kembali dibuka, jatuh stik hoki yang berlumuran darah. Ibu kos bilang kalau itu mungkin bekas penyewa yang lama. Emang sih tuh anak kerjaannya cuma mabok sama berantem. Ibu kos langsung menyuruh si Sardi penjaga kos untuk membersihkan barang-barang nggak guna itu. Namun pas ibu kos pergi, Sardi bilang ke dua sekawan, "Bos, aneh nggak berani mindahin barang-barang itu. Nanti kalau Mas Sandu nyari, aneh bisa dibabat abis. Udah biarin di sini aja dulu ya bos, barang-barang itu." Nggak lama kemudian, dua sekawan pun datang ke tukang laundry keliling. Mereka pengen langganan sama tuh mas-mas Vrindavan. Tapi pas tahu kalau dua sekawan ini tinggal di kos-kosannya Sandu, tuh tukang cuci langsung berubah jadi baik dan sopan. Bahkan dia bilang akan memberikan diskon dan jasa antar jemput gratisan. Di kampus juga gitu, sama aja. Pas dua sekawan lagi makan siang bareng sama teman-teman baru mereka dihampiri oleh wakil presiden mahasiswa yang bernama Kang. FYI aja sih ya, presiden mahasiswa di film ini tuh kayak senat gitulah. Namun di film ini juga sebagai penguasa kampus. Namun di film ini mereka juga sebagai penguasa kampus. Ya udah kayak preman gitulah. Duh Om bingung, pokoknya gitulah. Sialnya Kang dan rombongan yang melihat maba langsung pengen memplonco maba-maba itu. Tapi sekali lagi, pas mendengar kalau si Dimpi dan Saran tinggal di kos-kosannya si Sandu, Kang langsung berubah jadi sopan dan baik. Bahkan Kang bilang, kalau dua sekawan ini ada kesulitan, nggak usah ragu-ragu minta bantuannya aja. Aslinya si Sandu itu siapa ya? Malam harinya pikiran Om sama kayak dua sekawan ini. Mereka penasaran dengan si Sandu. Tapi bodoh amat lah siapa tuh Sandu. Yang penting gara-gara mereka ngekos di bekas kamarnya si Sandu, hidup mereka jadi lebih adem ayem. Bentar dulu Ferguson. Pas lagi asik-asiknya minum ciu, kos-kosan mereka dihampiri oleh preman lokal yang bernama Baga. Nggak pakai babi bu, Baga langsung nanyain di mana si Sandu. Jelas aja dua koplak ini pun langsung jiper lah. Mereka bilang baru juga ngekos kemarin, nggak kenal siapa tuh Sandu. Karena hal itulah Baga menempelkan nomor teleponnya di jidatnya si Dimpi. Baga bilang kalau mereka tahu keberadaan si Sandu, cepet kasih tahu dia. Kalau nggak, besok bukannya kertas yang nempel di jidat, melainkan peluru. Jelas aja dua sekawan ini pun langsung ketakutan dan pengen cabut dari kos-kosan itulah. Namun pas lagi beres-beres, kamar mereka ada yang gedor-gedor. Walah, mas-mas kurir JNE toh ternyata. Dan kampretnya lagi, itu paket untuk si Sandu. Karena penasaran, mereka pun membuka tuh paket dan isinya adalah surat undangan pernikahan dari Simran. Intinya sih, Simran meminta si Sandu menjemputnya karena dia tidak ingin menikah dengan orang lain selain si Sandu. Siapakah itu Simran dan siapakah itu Sandu? Lah Om juga ndak tahu, kita lihat bareng-bareng aja yuk. Di sini dua sekawan pun bingung parah. Mending informasi ini dikasih tahu ke Kang atau si Baga aja ya. Singkat cerita, mereka pun pengen ketemu Kang di kampus. Tapi pas sampai di kampus, mereka kembali jiper karena baru aja si Kang digebukin rame-rame sama si Baga. Duh, iki piye? Karena penasaran, dua sekawan pun datang ke rumah sakit. Kang dirawat. Nggak pakai lama, dua sekawan pun langsung ngasih surat untuk si Sandu itu ke Kang yang lehernya lagi diganjel-ganjel. Melihat surat itu, Kang yang badannya pegelinuh langsung pengen cabut sama mereka berdua untuk mencari si Sandu.
Singkat cerita, Kang dibawa naik jeep jalan-jalan mencari si Sandu. Karena penasaran, dua sekawan pun nanya, siapa sih si Sandu itu? Kok banyak orang yang menghormati dia, tapi banyak juga yang pengen membunuh si dia. Dan kita pun dibawa flashback kehidupannya si Sandu. Sandu itu adalah presiden kampus yang sangat baik hati, jagoan, dan banyak yang suka. Sandu memiliki 3 orang kepercayaan. Pertama adalah Grewal, sosok pemimpin yang sangat cerdas. Kedua adalah Gil, orang yang pemberani, tukang gebuk, dan teman dari kecil si Sandu. Ketiga adalah supir dan orang yang sering disuruh-suruh sama kelompoknya si Sandu, Kang. Alah, kalau ini mah cuma ngarap si Kang doang mah. Nah, pernah suatu saat ada preman kasar yang datang ke kampus mereka. Sialnya tuh preman malah bentrok sama si Gil. Melihat Gil kalah jumlah dan digebukin, si Kang pun langsung memberitahu si Sandu yang punya hobi bubuk manis dan males-malesan. Nggak pakai babi bu, si Sandu pun langsung bergerak dong. Bentar, sambil bawa congyang kayaknya enak nih. Singkat cerita, pas Gil mau dihabisin, tiba-tiba preman di sana langsung pada mental-mental. Dan keluarlah sang Sandu dengan slow motion. Nggak pakai lama, si Sandu langsung belum. Ini masih belum ya? Mas, jalannya slow motionnya lama banget. Udahlah, pokoknya si Sandu langsung gelut. Sampai tuh preman mental-mental. Setelah puas, si Sandu pun bilang, kalau ini adalah kampus bro, di sini hanya 2 yang dihormati, buku dan si Sandu. Jadi jangan pernah buat onar lagi di sini. Nggak lama setelah kejadian itu, si Sandu pun dan teman-temannya langsung disidang sama dekan. Namun kembali lagi, si Sandu dengan santainya bilang kalau dia tuh nggak peduli. Nah, karena si dekan juga jiper sama si Sandu, ya udah deh, mereka pun dibebasin. Setelah dimarahin dekan, Sandi pun sikat gigi di kampus. Lah kan tadi baru bangun langsung diajak gelut, nggak sempat gosok gigi. Nah, pas si Sandu lagi sikatan, Gil dan Grewal pun malah ribut sendiri. Grewal nggak suka dengan caranya Gil yang selalu emosian, makanya tadi dia hampir digebukin kan. Namun pas lagi seru-serunya berdebat, si Kang bilang kalau orang ngelaporin gelut mereka ke dekan udah ketahuan. Nggak pakai lama, si Sandu langsung nabokin mas-mas cupu yang bernama Cangki. Dan di saat itulah ada cewek manis yang rambutnya berkibas-kibas terkena angin melihat itu. Dengan tegasnya, cewek bernama Simran itu langsung ngomelin si Sandu. Dasar cowok pengecut, gebukin orang lemah. Mana ke kampus cuman pakai celana kolor lagi. Lu tuh mahasiswa atau tukang gebuk sih? Anehnya pas Simran nyap-nyap itu, Sandu yang preman kampus ini hanya bisa terdiam dan doh pelongah-pelongoh. Bahkan karena keanehan itulah, si Sandu harus dibawa ke klinik dokter. Sandu bingung kenapa jantungnya tiba-tiba berdebar-debar, dengkulnya kopong, anunya cenut-cenut. Ya, dokter juga bingung lah, karena nggak diketahui penyakit si Sandu itu apaan. Dokter pun ngasih pil destro buat si Sandu. Tahu kan destro? Obat penenang anjing, cok. Di lain tempat, sahabat Simran mah satpamnya om dulu pas sekolah. Intinya sih, Doli marah-marah sama si Simran. Karena apa tadi? Simran marahin si Sandu. Lah gila aja, bahkan dosen aja nggak berani sama si Sandu. Apalagi Sandu itu terkenal baik, sopan, nggak pernah godain cewek. Pokoknya dia tuh perfect banget sebagai orang cowok. Simran bilang dia tuh nggak suka ngeliat cowok yang main gebuk. Doli kembali mengatakan kalau Cangki itu terkenal sebagai tukang ember, makanya dia tuh digebukin. Doli menyuruh si Simran untuk meminta maaf ke Sandu, kalau nggak bakal berabe kelak. Di sana si Simran lagi cemas, si Sandu malah cengar-cengir sendiri di kamar. Wah, ini mah sakitnya parah. Bahkan dia sampai ngehalu lah si Simran rambutnya yang berkibas-kibas. Nggak cuman itu sih, Sandu yang terkenal urakan dan pemalas, tiba-tiba pagi-pagi buta, dia udah rapi dan mengajak si Gil dan Grewal untuk berangkat kampus bareng. Bahkan si Sandu udah nggak mau minum miras lagi dan membuatkan sarapan buat teman-teman koplaknya itu. Emang ya kalau lagi bucin, orang langsung bisa berubah drastis. Tak lama kemudian di kampus, si Sandu mendatangi si Cangki. Aslinya sih dia pengen tahu siapa cewek yang kemarin marahin dia. Tapi belum juga jagung tuh kering, tiba-tiba si Sandu merasa dingin, angin pun bertiup dengan kencang. Dan bulu jembarinya pun bergidik. Jelas aja si Sandu langsung minum obatnya dong. Dan benar aja, ternyata Simran datang untuk menemui si Sandu dengan angin yang bertiup-tiup. Intinya si Simran meminta maaf karena kemarin dia udah nyap-nyap sama si Sandu. Di sini Sandu pun hanya bisa diam pelongah-pelongoh. Apalagi pas Simran mengajak si Sandu untuk ngopi di kantin. Karena gugup, Sandu pun malah nyablak. Dia bilang dia nggak biasa deket sama cewek cantik, makanya dia itu gugup parah.
Bahkan tanpa sadar si Sandu pun malah bilang kalau dia tuh suka bener sama si Simran. Mendengar itu Simran pun langsung kena angin. Wush, wush, wush. Ini emang konsepnya Simran Dewi Angin atau gimana sih ya? Setiap muncul pasti angin bertiup-tiup. Dalah, kancut. Karena ditembak sama cowok ganteng, ya udah deh, apalagi nyanyilah. को किनारा मिला मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला क्या दिल में तेरे मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है. Beberapa hari kemudian diperlihatkan preman kampus yang lain yang bernama Baga. Udah pada kenal kan? Iya, yang di awal film yang ngancam 2 koplak. Ternyata Baga datang untuk meminta restu menjadi presiden kampus yang baru karena masa jabatan Sandu udah mau berakhir. Tapi si Baga ini kelihatan banget songongnya. Jelas aja si Sandu nggak mau dong presiden kampus dipegang sama orang yang songong. Karena hal itulah Sandu pun mengajukan sahabatnya si Grewal sebagai calon presiden yang baru. Karena nggak terima niatnya dikacangin sama si Sandu, Baga pun laporan ke seniornya dulu yang merupakan anak pejabat. Intinya sih, Kala nggak setuju kalau si Sandu dan antek-anteknya selalu berkuasa di kampus itu. Karena hal itulah Kala berniat menggulingkan kekuasaan si Sandu, tapi bukan dengan sosok Baga yang arogan. Kala mengajukan temannya si Monty, anak orang kaya, jadi dia bisa all out buat kampanye jadi presiden kampus. Singkat cerita, sekarang ada 2 kandidat yang jadi calon presiden kampus. Ini cuman presiden kampus loh. Udah kayak nyalek jadi presiden India aja. Oh keren. Sungguh ide-ide film India tuh di luar nalar ya. Bodoh lah, yang penting nonton. Kancut. Tak lama kemudian diperlihatkan bila masanya Monty itu kalah jauh sama masanya si Grewal. Karena hal itulah Kala menemui ayah angkatnya yang merupakan anggota DPR India. Tapi aslinya sih dia tuh pemimpin mafia yang emang kejam. Emang sih ya, susah banget ngebedain mana anggota DPR India sama mafia. Suka bingung gitu bedanya apa. Ini anggota DPR India loh ya. Kalau negara kita kan enggak. Enggak dong. Enggak apa enggak? Bodoh lah. Singkat cerita, si Jaktar yang dulu mantan presiden kampus akan membantu si Monty mendapatkan posisi itu. Karena dia juga nggak suka ada orang yang petatang-petenteng macam si Sindu gitu. Di lain tempat diperlihatkan bila si Sandu dan Sarmin. Duh om lupa terus namanya ya. Simran, ya Simran. Pokoknya mereka lagi mocok gitulah. Di tempat sepi itu mereka pun saling menceritakan kisah mereka masing-masing. Hal itu pun semakin membuat Simran dan Sandu pun saling jatuh cinta. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Kala dan Jaktar datang ke kampus. Tujuan mereka adalah menyuruh orang-orang kampus agar memilih si Monty aja. Lah, lihat nih, gue udah bawa anggota DPR India. Siapa ayo yang berani? Tapi si Gil bilang kami juga punya orang yang berpengaruh. Dan si Sandu pun datang dengan slow motion. Lama banget Pak D jalannya. Singkat cerita, Sandu dan tim oposisi saling berdebat. Karena nggak menemukan titik temu, si Jaktar pun mengajak si Sandu ngobrol 4 mata. Ya intinya sih dia pengen nyogok si Sandu pakai uang tentunya. Tapi Sandu mah nggak peduli dengan uang. Dia nggak mau diatur-atur dan dipaksa sama orang lain. Ya udah deh, si Jaktar pun langsung kena mentalnya lah. Namun pas si Jaktar dan kroco-kroconya pada mau cabut, diperlihatkan bila si Simran menghampiri Kala dan Jaktar. Ternyata si Simran itu adalah juga anak angkatnya si Jaktar, yang mana juga jadi saudara angkatnya si Kala. Namun si Sandu mah nggak peduli, mau anaknya siapa kek, pokoknya tetap pepet si Simran lah. Singkat cerita, kampanye dua belah kubu pun semakin panas. Bahkan mereka hampir saling bentrok gara-gara kampanye. Duh bener, ini mah udah kayak pemilu presiden India aja ya. Sialnya, pas Sandu dan Simran lagi mojok di pinggir danau, si Lambe Lames Cangki melihat 2 pasangan bucin ini. Jelas aja dia yang pendukung Monty langsung memotret kedekatan mereka berdua lah. Malam harinya Cangki pun melapor hal itu kepada Kala. Jelas aja Kala ngamuk parah. Kok malah aneh yang ditampar? Apes mau cepu malah sial. Karena timnya Sandu semakin kuat, Jaktar pun akhirnya menemui si Grewal. Intinya si Jaktar mengancam si Grewal, dan dia juga bilang kalau Grewal itu cuma dijadiin alat aja sama si Sandu biar dia bisa mendapatkan Simran. Karena ancaman itulah si Grewal pun pengen ngobrol sama si Sandu. Tapi pas sampai di base camp, si Sandu malah langsung lawyer pergi karena udah ada janji sama si Simran. Ya udah deh, si Grewal pun curang sama si Gil. Sedangkan di tempat lain, si Sandu nemenin Simran belajar di perpus. Nah di sana, Sandu bilang kalau dia udah mantep banget sama si Simran dan pengen kelak bisa kimpoy sama si Simran. Namun Simran bilang, ini perpus jangan berisik. Preman di in.
Sandu pun langsung berdiri dan teriak, "Wahai kutu buku penghuni perpus, ada yang keberatan kalau aneh ngelamar cewek cantik ini sekarang? Bilang siapa yang keberatan." Jelas aja lah, semua orang langsung pada kicep. Lah gila aja, ngelawan si Sandu bisa dibuat pepes. Di tempat lain, si Cangki yang cepuk malah ditabokin sama si Kala. Sial bener nasibmu mas, pengen dapat pujian malah jadi sasaran kekesalannya si Kala mulu. Malam harinya 3 serangkai pun pada mabok bareng. Namun si Sandu nggak mau, dia udah janji sama si Simran nggak akan mabok lagi. Nah karena merasa si Sandu udah berubah, Grewal pun mengeluarkan semua unek-uneknya. Dia itu sekarang jadi serba salah. Demi Sandu dia bersedia menjadi calon presiden kampus. Sekarang udah jegur, si Sandu malah bucin sama anak mafia kompetitor mereka. Apalagi Grewal diancam akan dibuat entat sama si Jackstar. Grewal mau mohon agar si Sandu itu memilih sahabat atau bucin sama pacar. Si Sandu jelas saja nggak memilih dong. Soalnya sahabat sama pacar sama-sama penting buatnya. Setelah Sandu pergi, Gil pun bilang kalau Sandu itu nggak akan pernah menyerah kepada siapapun. Dia akan melindungi semua orang yang dia rasa penting untuknya. Jadi Grewal nggak perlu khawatir. Karena itulah si Grewal pun sadar dan berniat meminta maaf kepada Sandu. Bangkainya pas si Gil ditinggal sendirian, Kala dan kroco-kroconya malah pada datang ke sana. Udah pastilah Gil yang emang doyan nyari masalah dan dia juga lagi mabuk malah menantang si Kala. Ya sutrah lah, si Gil pun langsung dibuat babak belur abis-abisan sama si Kala. Malam harinya diperlihatkan bila si Simran disidang sama keluarganya. Intinya sih si Jaktar nggak suka bila si Simran mempunyai hubungan sama si Sandu. Mendiang orang tua Simran telah menitipkan putrinya ke Jackstar. Maka dari itu Jaktar sudah seperti orang tua bagi si Simran. Di sini si Simran hanya bisa terdiam sambil memble. Di tempat lain diperlihatkan bila si Grewal dan Sandu udah di rumah sakit nungguin Gil yang kritis. Di saat yang bersamaan itulah si Simran juga mencoba menghubungi si Sandu. Tapi sialnya HP-nya Sandu malah ketinggalan di mobil. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Gil udah siuman. Dengan tangan dan kaki yang digubet-gubet kayak mumi separuh, Sandu pun menanyakan siapa yang melakukan ini. Ketika tahu yang menyerang Gil adalah si Kala, Sandu pun langsung marah besar. Jelas aja lah si Grewal melarang si Sandu untuk ngamuk, karena urusannya pasti nanti bakalan berabe. Tapi Sandu mah bodoh amat, dia udah marah sampai ke ubun-ubun. Singkat cerita, si Sandu pun ngamuk di kampus. Jelas aja lah dengan slow motion. Tapi karena kalau Om tayangin pakai slow motion bakalan lama banget, Om cepetin aja ya. Singkat cerita, si Kala pun keok dan dia pun diikat-ikat di atas kap mesin mobil. Sialnya hal itu dilihat sama si Simran. Jelas saja si Simran shock parah lah, kakaknya digebukin dan diikat-ikat sama si Sandu kayak hewan kayak gitu ya. Nggak lama kemudian diperlihatkan bila si Grewal ditelepon sama si Simran. Intinya sih dia nggak mengira Sandu bakalan jadi beringas kayak gitu. Pokoknya mulai sekarang Simran udah nggak mau ketemu sama si Sandu lagi. Belum juga selesai gibah, si Sandu datang membawa si Kala yang udah hampir sakratul maut. Tapi tak lama kemudian diperlihatkan bila si Jaktar sampai di rumah sakit. Bangkainya si Kala ditaruh di sebelah kasurnya Gil biar si Jaktar tahu siapa yang berkuasa. Keluar bentar. Nah di luar si Jaktar mengultimatum si Grewal. Ini bukan hanya rebutan kursi presiden, tapi udah keurusan pribadi. Ingat aja kalau sampai si Sandu berani datang ke kampus lagi, udah bisa aneh pastiin Sandu akan jadi almarhum. Nah di luar si Monty langsung ditabok sama si Jackstar karena melihat Kala digebukin. Ini cowok brewokan malah diem-diem baik. Menang brewokan doang tapi punya titik kecil, pengecut. Sesampainya di rumah si Jackstar langsung bilang, lihat apa yang diperbuat sama pacarmu. Kakakmu sekarang udah kayak ikan dipindang, nyengking-king. Di saat itulah si Sandu mencoba menghubungi si Simran. Tapi Simran udah gak mau berhubungan lagi dengan si Sandu lagi dan memblokir nomor si Sandu. Beberapa hari kemudian, Sandu dan Grewal pun memohon kepada dokter agar si Gil bisa pulang karena nanti malam akan diadakan pesta pernikahan adiknya si Sandu. Ya udah deh, dengan tubuh yang babak belur, si Gil pun dibawa pulang. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya si Sandu. Melihat Gil, babenya Sandu sadar kalau itu bukan luka karena kejengkang di WC, tapi luka habis digebukin rame-rame. Karena nggak mau ngebahas hal itu, mendingan joget. Kok ada Simran ya? Bodoh lah, yang penting joget. Berusaha, dan berjaya.
Kirain itu joget beneran sama Simran. Ternyata si Sindu cuman halu karena saking kangennya sama si Simran. Malam harinya Grewal menceritakan kebenarannya. Kenapa si Simran gak mau menemui si Sandu lagi dan ancaman Jaktar kepada dirinya. Intinya sih Grewal memohon banget agar si Sandu gak ke kampus lagi karena Sandu bisa dibuat entet. Aslinya sih Sandu gak takut sama si Jakstar, tapi karena Grewal yang meminta, ya udah deh, Sandu pun bilang dia tidak akan pergi ke kampus lagi. Tapi dia harus bertemu dengan Simran dulu untuk terakhir kalinya buat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya Sandu pun menemui si Simran dan Doli di jalan. Tapi Simran mah udah gak mau tahu. Dia bilang kalau hubungan mereka itu udah end. Dan itulah cerita dari si Sandu dan si Simran. Om, terus yang menang pemilu siapa om? Walaupun Sandu nggak pernah datang ke kampus lagi, Grewal pun memenangkan pemilu dengan mutlak. Sedangkan Gil yang udah males ke kampus karena nggak ada si Sandu, memutuskan jabatan wakil presiden diberikan kepada Kang aja. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya si Sandu. Kang mau wanti-wanti kalau babenya Sandu itu lebih galak daripada anjing herder, jadi hati-hati aja. Nah, pas menanyakan di mana Sandu berada, Babe bilang kalau Sandu udah pindah ke Kanada. Bangkeknya, kacungnya Babe malah nyeletuk. Lah gimana bisa ke Kanada, bos? Kan semalam Tuan Sandu habis datang ke acara pernikahannya Tuan Gil. Terus barusan juga kelihatan di sini. Paling belum sampai bandara tuh Tuan Sandu. Walah kucluk, kacung koplak malah ember. Jelas aja lah mendengar informasi itu, 3 serangkai pun langsung kabur buat mengejar si Sandu. Aduh mati, bakalan disentilin nih lato-lato gua. Lanjut flashback lagi yuk. Suatu hari, pas tahu Simran ditunangin sama si Monty, Sandu dan Gil pun bersikeras datang ke rumahnya si Simran. Dengan lagak cok jagoan, Sindu pun langsung mengacau di pesta pertunangan itu. Namun pas ketemu sama si Simran, Simran bilang kalau dia tuh udah gak ada rasa sama si Sandu lagi. Simran juga meminta si Sandu untuk tidak mengganggunya lagi. Dia itu udah ada yang ngelamar, lebih tajir, lebih berewokan, pokoknya lebih keren lah. Ya udah deh, si Sandu pun langsung digebukin rame-rame. Mau ngelawan tapi hatinya lagi ambyar. Ya udah deh, pasrah aja. Tak lama kemudian si Grewal pun menjamin si Sandu di kantor polisi. Di sini Grewal pun marah-marah sama si Sandu. Mau sampai kapan si Sandu berbuat onar seperti ini terus? Mendengar kata-kata itu dari Grewal, Sandu pun ngambek. Dia pun udah gak mau temenan lagi sama si Grewal dan akan menghilang. Semenjak saat itulah keberadaan Sandu pun gak diketahui. Nah, pas lewat sebuah restoran, Kang meminta 2 koplak untuk menepi. Karena dia tuh inget tuh resto pernah didatangin sama si Sandu. Siapa tahu sekarang tuh orang lagi makan fuyung hai di sana. Dan benar aja, pas 2 koplak mengecek, mereka langsung ditangkap sama si Sandu. Untungnya Kang berhasil menjelaskan sebelum tuh kepala Dimpi copot gara-gara dipelintir sama si Sandu. Singkat cerita, Sandu pun dikasih surat undangan dan permintaan tolong dari si Simran. Ya udah deh, Sandu pun langsung gas-gasan dong buat menyelamatkan cinta sejatinya. Di lain tempat diperlihatkan Gil yang mau belah durian di malam pertamanya. Tapi belum juga sempat buka baut blok mesin, Gil udah ditelepon sama si Sandu. Ya udah deh, mau nggak mau Gil pun harus menemani si Sandu dan yang lain untuk menyelamatkan si Simran. Nah, sekarang tinggal gimana caranya menemukan lokasi si Simran. Kok Kang ditabok? Walah, yang nabok itu adalah si Doli. Doli ngamuk karena Kang yang sekarang jadi pacarnya itu malah kelayapan, padahal tulangnya lagi pada copot semua. Singkat cerita, dengan memohon, Kang pun bertanya di mana Simran sekarang. Karena terus memohon, ya udah deh, si Doli pun ngasih tahu lokasinya si Simran. Singkat cerita, Sandu pun sampai di lokasi Simran yang lagi dirias di salon. Jelas aja si Simran seneng banget lah. Abis itu saling maaf-maafan deh kayak lebaran. Udahlah lama, yuk keluar. Yalah dalah, bodyguardnya udah pada keok semua gitu ya. Singkat cerita yang boh keberapa, mereka berenam pun pergi naik mobil jeep. Namun pas di jalan, Doli menelpon. Dia bilang orang tua Simran udah tahu Simran lagi kawin lari, makanya mereka memblokir jalan. Namun Sandu malah bilang, baguslah kalau gitu, kita nggak perlu jauh-jauh ke rumahmu, Beb. Aku mau menikahimu dengan resmi, aku nggak mau kawin lari sama kamu. Singkat cerita, Sandu CS pun udah dicegat sama anak buah si Jaktar. Pokoknya adegan ini slow motion banget. Jadi om cepetin ya, kalau nggak kelamaan ya. Pokoknya gelet lah. Sekali gaplok tuh mas langsung mental. Bangkeknya lagi, si Baga langsung bengek gitu. Ya nggak ditendang juga toh Bambang. Udahlah, lihat sendiri aja, gelut masa diceritain sih.
Singkat cerita yang Om lupa keberapa, si Sandu pun ditodong pistol gitu sama si Monty. Tapi jagoan kok ya dilawan, si Monty pun langsung melayang lah. Nah pas udah kekepung banyak preman, tiba-tiba Sandu bilang, "Avenger Assemble." Habis itu anak buahnya Grewal pada berdatangan, cok. Bedanya sama Avenger, mereka nggak tawuran. Si Sandu cuma menggandeng si Simran dan nyengkiwing si Monty. Sandu bilang, "Aku mau minta izin menikahi putrimu, Pak Jakter." Simran juga memohon dengan sangat kalau dia itu sangat mencintai si Sandu. Kala jelas saja nggak terimalah dan langsung menodongkan si Sandu dengan pistol. Tapi Sandu mah udah mantep, dia lebih baik mati daripada nggak bisa kimpoy sama si Simran. Abis itu langsung dia dikasih izin. Seakan-akan mereka nggak pernah bertikai gitu. Semuanya pun bahagia dah. Walah, film India. Udah kehabisan ide atau gimana ya dari perebutan kursi presiden kampus yang ngalahin kampanye presiden beneran. Terus pertikaian yang sampai gebuk-gebukan sampai hampir mati. Tahu-tahu happy ending kan jancok. Udahlah atur aja deh. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Biar milatihin.